kita menaikkan pujian yang tadi kita nyanyikan ya. Waktu Tuhan yang terbaik, memang waktu Tuhan selalu terbaik. Mari kita naikkan pujian. Anak-anak, anak-anak gak boleh ribut ya. Kita ibadah dulu ya. Oke. Kita naikkan pujian waktu Tuhan yang terbaik. Syukur untuk siang hari ini Kau pertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kami di Tanah Tinggi. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan izinkan. Kami tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya kami yang datang dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan, kami percaya ada Tuhan Yesus yang akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Sehingga ketika kami pulang, kami berbeda dari waktu kami datang. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hidup, untuk pertemuan yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Kalau kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, biarlah hidup kami boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang ada di depan. Berkati mereka ya Tuhan dengan hikmat marifat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, masa depan Tuhan mereka Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa untuk anak kami Halifa yang sedang belajar mengenal Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati, pikirannya Tuhan, untuk dia lebih mengenal Engkau. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kami sudah merasakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Halifa boleh belajar mengenal Engkau semakin dan semakin mengerti lagi bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupannya, bahwa dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Maria. Urapi dia mulut bibir lidahnya untuk memperkatakan hal yang baik dan benar. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupannya, sehingga firman yang dibawakan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman, kita naikkan pujian Kau berfirman. Maaf ya Bapak Ibu, suaranya masih sengal.
menaikkan sekali lagi pujian ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Silakan Ibu Maria. Oke, sebelum mendengarkan firman, ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, tidak yang itu lagi ya. Maksudnya kita bergantian, tentu semua punya kesaksian dalam hidup ya. Boleh satu orang kalau mau. Ada yang mau bersaksi? Yang belakang-belakang itu jarang loh. Oh, Chihuahua, ayo sini Chihuahua. Nah, kita kan biasanya dengar Chihuahua kalau lagi teriak-teriak ya. Sekarang kita dengar Chihuahua bersaksi. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin kan aku udah kesaksian air mata udah dioperasi. Puji nama Tuhan sudah selesai. Terus seminggu tadi baru diperiksa lagi. Tuhan tuh luar biasa ya. Dokter bilang bagus, udah bagus. Terus saya bilang, Dok, saya mau pakai kacamata nih dok. Apa mau bikin kacamata? Oh nanti aja minggu depan. Ibu kembali lagi sekali lagi. Mata ibu udah bagus, udah 5, tinggal 5% lagi. Ibu udah udah pulih, udah ini. Memang aku kan di teropong tuh udah kelihatan tuh. Kemarin tuh itu tuh tanggal nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. 1, 2, 3 nggak kelihatan. Nah dulu lihat kemarin lihat ibu geblek aja gitu, cuman nggak kelihatan mukanya, cuman sosok gitu. Tapi puji Tuhan sekarang kelihatan. Cantik. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Berobatnya juga nggak lama gitu, prosesnya nggak lama gitu, sebentar. Memang aku ada gula ya, tapi semakin ini gulanya dikurangin, nah aku bisa operasi. Puji Tuhan, aku sekarang mataku sudah sembuh. Puji Tuhan tuh, Bapak Ibu. Tentu banyak kesaksian hidup. Kalau tadi Chihuahua bilang dia buram, apalagi kalau sudah ada gula, biasanya mata itu cepat diserang ya. Jadi memang satu hal yang penting buat kita semua, bukan hanya Chihuahua, buat kita semua, yuk jaga kesehatan. Bukan berarti kurus itu nggak ada sakit penyakit. Orang mungkin selalu mikir, yang gemuk yang pasti banyak sakitnya. Tidak selalu ya. Yang kurus pun sekarang itu
banyak penyakitnya, harus hati-hati. Jaga asupan makan, yang doyan makan nasi banyak-banyak yuk dikurangi. Karena kalau sudah kena gula itu bahaya. Oh, saya bukan dokter, tapi saya menyaksikan banyak kebaikan Tuhan lewat sakit penyakit. Jadi mau berbagi aja bahwa menjaga kesehatan itu sangat perlu. Jangan nafsu di mulut, minum yang manis-manis, makan manis-manis, oke? Oke, boleh deh satu lagi kalau ada yang mau bersaksi, satu lagi aja. Adakah? Ya ada, semua baik-baik. Siapa? Oh, Bapak udah biasa. Ibu deh ya, Bapak udah sering. Jadi gantian ya Pak. Nanti jatahnya ya. Ibu siapa namanya? Ibu Lena, silakan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus dahsyat ya, baik sekali. Saya bersyukur, banyak terima kasih. Dan juga saya punya adik. Saya keluarga 9, ya, meninggal 1, perempuan 6, laki 3. Karena laki meninggal ya, itu mama saya di sana. Mama saya seperti Islam, tapi dia mau ikut ibadah-ibadah aja gitu. Saya punya adik itu, punya adik yang paling kecil gitu ya, yang nomor 8. Dia kawin sama orang Batak ya, karena dia tinggalnya di Tangerang gitu ya. Dia tinggal di Tangerang. Dia punya anak 2 karena anaknya kan sekolah SMA, masuk SMA ini yang sudah kecil, yang kecilnya lagi malah kelas 4 gitu. Kemarin itu hari Minggu ya kejadiannya, saya punya adik. Dia kan setiap minggu kita selalu ikut ibadah gitu ya, kami keluarga ibadah gitu. Dan ini adik saya yang di Tangerang ini, dia mau ibadah karena dia kemarin memang gak ibadah. Dia ibadah pas sampai dari Tangerang, dia udah jalan mau kemari gitu, mau ikut ibadah gitu rame-rame itu. Sampai di kebun jeruk itu, dia merasa tidak enak gitu, karena dia sakit katanya, udah mukanya pucat gitu ya. Dia telepon, katanya gak bisa ibadah gitu ya. Ya udah, karena dia lagi sakit kan. Dia sakitnya itu sakit darah tinggi gitu. Karena saya, sama mama saya, sama adik saya, ada adik saya juga, karena dia darah tinggi karena dia karena sakit gitu ya. Dia capek juga karena dia kerjanya dekat di Roxy gitu, dari Tangerang terus pulang balik gitu. Karena kan anaknya udah gede-gede. Dia pas sampai dekat di sana, hari Minggunya kan saya pergi ke puncak, katanya adik saya gitu mukanya pucat karena dia sakit gitu. Akhirnya dia kemari pengen bawa ke rumah sakit ya, karena sakit itu udah berapa hari gitu ya. Udah pas sudah gitu dia datang sama lakinya ya, sama suaminya. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit sama adik saya yang namanya Christian gitu. Dia dibawa ke rumah sakit, di sana diperiksa semuanya, diperiksa semuanya. Terus kata dokter dia harus dirawat gitu ya, karena darahnya itu 200 lebih gitu. Akhirnya dia punya jantungnya gitu, dokter kesakit juga dia. Tapi dia nggak mau dirawat, dia bilang harus dirawat gitu. Terus saya marah-marah, semua marah-marah ya, karena nanti bisa stroke gitu. Terus kami berdoa semua, berdoa gitu, ada Tuhan tolong dia gitu, karena dia mukanya pucat sekali, darahnya dia mah nggak turun. Tapi udah dirawat di sana, akhirnya dia mau dirawat. Udah suaminya marah-marah, tadi nggak mau dirawat karena dia mukanya udah pucat sekali gitu, karena darahnya tinggi. Memang tuh anak paling bandel, dia yang paling susah dibilangin gitu ya. Tapi pas dia udah dirawat sampai 3 hari karena dia pakai BPJS gitu ya. Udah dirawat gitu, semuanya gitu. Kami semua juga berdoa dan sedih gitu melihat adik saya gitu ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik ya. Tuhan selalu menjaga adik saya dan menolong dia. Akhirnya dia kemarin pulang, tapi puji Tuhan darahnya sudah turun. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat menjaga dia jangan sampai kenapa-napa, dan Tuhan selalu menopang adik saya. Tapi saya bersyukur karena adik saya sudah pulang. Tapi saya bersyukur dan juga saya banyak terima kasih doa-doanya di Pondok Kasih yang selalu mendoakan saya dan keluarga saya. Saya banyak terima kasih. Terima kasih. Bu Lena, terima kasih kesaksian tentang adiknya Bu Lena yang sakit ya. Nah tuh Bapak Ibu, satu lagi contoh bahwa jangan anggap enteng sakit yang sekedar pusing-pusing pun jangan dianggap enteng. Kembali lagi, hiduplah sehat, makan yang benar,
terutama hati ya. Kalau hati gembira, hati yang baik, hati gembira, tapi kalau nggak baik juga nggak bisa Pak. Jadi tetaplah memiliki hati yang baik ya. Baik, kita persiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bu Maria. Silakan Oma, hati-hati, pelan-pelan, step by step. Ya, duduk aja. Oke, silakan Bu Maria. Shalom Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dan kami kasihi juga. Bapak Ibu, sebelum saya membawakan firman Tuhan, seperti tadi kesaksian dari Jiwawaya, kita kalau mau melakukan segala sesuatunya atau kita punya rencana, bawalah dalam doa kita ya. Kita serahkan kepada Tuhan segala rencana kita, apapun juga itu, supaya Tuhan berkenan, Tuhan mau pimpin, Tuhan mau sertai ya di bawah ya tadi, sehingga Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya ya. Mari kita bersama-sama, tadi sudah dibuka sama Bu Elsa ya, nyanyiannya juga, jadi kita langsung aja. Kita buka dari 1 Samuel 23. Samuel 23 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Ya. Kita akan membaca secara bergantian ya. Saya mulai dulu, kemudian Bapak Ibu untuk ayat selanjutnya. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu berkata Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan kami. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah pilihan ya. Demikianlah pepatah, ada sepatah yang mengatakan seperti itu. Tapi memang benar, hidup ini pilihan, itu tergantung kita mau milih yang mana. Tuhan kasih hikmat sebetulnya ya pada kita untuk bisa memilih yang baik, yang benar. Tapi kadang kedagingan kita ini kan sulit ya untuk untuk berbuat yang baik untuk itu, karena daging ini lemah. Karena itu setiap saat kita harus melakukan pengambilan keputusan dalam memilih, dari yang sederhana sampai yang ruwet sekali ya. Ketika keputusan diambil, apakah yang menjadi pertimbangan kita biasanya? Biasanya kita mempertimbangkan untung ruginya, nanti risiko yang akan kita dapat. Kalau kita memilih A, kalau kita memilih B juga, kita akan mendapatkan risiko ini.
Kita juga mempertimbangkan plus minusnya ya. Itu semua mungkin penting ya bagi kita. Tapi yang terpenting adalah sudahkah kita bertanya pada Tuhan sebelum mengambil keputusan? Sudahkah kita bawa kepada Tuhan apa yang akan kita putuskan sehingga kita tidak salah mengambil keputusan? Itulah yang dilakukan Daud ya. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti Daud itu bukan orang yang gak berdosa, orang yang gak bercacat, tidak. Daud justru orang yang banyak dosanya, dia bukan orang yang sempurna ya. Tetapi karena dia bergaul erat dengan Tuhan, sehingga dia selalu memprioritaskan Tuhan, selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa hidupnya ini ada di tangan Tuhan. Jadi apa-apa dia bertanya kepada yang punya hidup ya. Bapak Ibu, hidup kita kan ada di tangan Tuhan ya. Dia yang punya hidup kita. Jadi selayaknya, seharusnya kita pun bertanya kepada Tuhan. Ketika kita ingin mengambil keputusan, jangan bertanya kepada orang lain, jangan berharap kepada orang lain, karena mereka pun akhirnya akan mengecewakan ketika kita berharap kepada manusia. Daud adalah orang yang selalu curhat dengan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan untuk apa yang dia alami dan untuk apa yang akan dia lakukan. Tuhan juga melihat bagaimana hati Daud yang selalu membawa semua masalah, yang selalu membawa rencananya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kepadanya diberitahukan bahwa kota Kehila diserbu dan dijara orang Filistin, sebenarnya tuh Daud bisa langsung menjawab loh, ya aku akan menolong, atau dia bilang ya aku gak akan menolong. Itu kan bisa Daud lakukan karena dia seorang perwira yang punya kuasa ya waktu itu. Keduanya pun alasan logis sebetulnya bagi kita ya kalau untuk menjawab itu. Tapi Daud punya alasan untuk tidak menolong karena dia sendiri pun sedang dalam masalah. Waktu itu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia pun juga diikuti oleh orang-orang yang sedang bermasalah ya. Kadang kita juga waktu kita punya masalah, orang-orang malah datang kepada kita minta solusi ya, apa mau kita aja urusannya belum beres kok ada orang lain yang minta dibantuin untuk menyelesaikan masalahnya. Itulah yang dihadapi Daud. Tapi waktu itu Daud tetap dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Ketika pengikutnya memberi saran yang sebaliknya, bahwa pengikutnya bilang, kita nggak bisa dong melawan orang Filistin, mereka begitu kuat, mereka pasti kita kalah. Tapi Daud berkata tidak, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Daud untuk melawan orang Filistin. Dan Daud yakin kalau Tuhan yang menyuruh pasti berhasil ya, pasti baik adanya. Daud pun kembali bertanya kepada Tuhan lagi, apakah kita pun juga seperti Daud yang sedang atau harus mengambil keputusan saat ini, keputusan yang penting di hari-hari ini? Sudahkah kita bertanya sama Tuhan? Bapak Ibu, marilah kita belajar terus untuk mengandalkan Tuhan, untuk berharap hanya kepadanya dan selalu membawa rencana kita, keputusan-keputusan yang akan kita ambil kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi ya, jangan kita memutuskan sendiri, karena Dia akan membuat semua indah pada waktunya. Seperti tadi yang telah dialami oleh Jiwawa ya. Makasih Jiwawa tadi juga buat renungannya yang mendukung buat kesaksiannya yang mendukung renungan kita pagi ini. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami tabur sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di hati kami dan berakar dan akhirnya berbuah. Dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, ajar kepada kami untuk mau mengambil keputusan. Sebelum kami mengambil keputusan itu, kami bertanya terlebih dahulu kepada-Mu agar kami tidak salah untuk mengambil keputusan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan acara pelayanan kami dari awal sampai akhir di tempat ini. Tuhan mimpin, Tuhan berkati. Biarlah menjadi berkat bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam mengasihi Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, tadi kita udah dengar firman Tuhan ya. Bagaimana Daud mengambil keputusan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kadang hidup kita ini juga selalu banyak, tentu banyak keputusan yang harus kita ambil. Kalau tadi kita lihat, kalau Daud banyak mendengarkan kata-kata orang, dia pasti tidak lakukan apa yang kata Tuhan. Tapi Daud percaya bahwa ketika dia mendengar dan meminta jawaban dari Tuhan, itu yang paling tepat. Tapi kan orang-orang sekelilingnya bilang jangan, di sini kan juga lagi susah, di sini kan kita juga lagi ada masalah, ngapain kamu mesti ke sana? Tapi Daud tetap percaya, dia tetap percaya dengan suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu juga kalau ada masalah, berdoalah, datang mendengarkan suara Tuhan. Oke, yang berikutnya kan kita mau bikin games. Tapi sebelum itu saya mau panggil Alia dong. Alia sini saya. Kamu datang ke sini dengan siapa? Dengan siapa? Oke. Dia ini Bu Maria tadi, mungkin Bu Maria mau tahu, dia baru mengenal Tuhan. Dia ada orang tuanya kah atau siapanya kah? Jadi saya mau sini saya agak ke sini. Ibunya, bapaknya tahu dia datang ke sini? Oke. Lalu Hanifah datang ke sini pertama sekali, karena ini baru pertama kali ya datang ya. Iya, saya juga baru lihat kamu sekali ini. Kenapa Hanifah? Apa karena teman-teman yang di depan, atau karena kamu pernah dengar nyanyi-nyanyi di sini sehingga kamu kepengen tahu gitu? Ya, coba ngomong. Kenapa? Apa kamu pernah didatengin Roh Kudus atau apa gitu? Coba. Kamu kenapa? Saya tanya sekali gini, kamu kenapa sih ke sini? Bapak Ibu udah tahu ya namanya Halifah ya. Ayo kita pengen tahu Halifah, supaya kita doain Halifah, supaya kita sama-sama mendukung kamu di dalam doa. Apa Halifah pengen ngomong apa? Malu ya. Dia mungkin malu. Oke. Bapak Ibu, saya minta kita semua Halifah sini sayang. Kenapa? Kenapa? Oh, memang mau ikut ibadah. Oke. Oh, oke. Itu udah lama. Ya, Alia pengennya itu udah lama. Udah tahu lama. Baru sekali. Oke. Oke. Bapak Ibu, sekalipun dia masih anak-anak, dia punya pilihan. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa yuk, tumpang tangan buat Halifah. Kita semua berdiri, kita doakan Halifah supaya Roh Kudus terus menguatkan dia. Sayang, anak-anak kita mau berdoa. Anak-anak kunci mulutnya, tapi tangan boleh memberkati, boleh tumpang tangan buat Halifah, oke? Tapi jangan bersuara, oke?
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, tumpang tangan. Yuk Bapak Ibu kita berdoa buat Alia ya namanya saya ya. Alifah lipat tangannya nak. Lipat tangan belajar ya. Oke. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini kami mendapatkan hadiah terbesar. Kami kedatangan seorang adik kecil Halifah yang rindu mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kami bersatu sehati di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau mengurapi dia dengan lebih dan lebih lagi. Pengenalan akan Tuhan lebih dia mengerti melalui orang-orang di sekitarnya, melalui kami yang ada di sini, dia boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih baik. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak yang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar Engkau mengurapi masa depan Halifah, masa depan yang gilang gemilang boleh terjadi dalam hidupnya. Halifah diberkati di dalam kehidupan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudara dan keluarga besarnya juga Tuhan urapi. Tuhan yang menjaga kesehatan mereka, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Pakai anak ini dengan lebih luar biasa Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarganya dan di tengah-tengah dunia ini. Dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati Alia dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ya Alia, semakin rajin ya. Oke, baik. Kita boleh duduk kembali. Saya minta empat anggota yang sudah di empat kelompok yang sudah dipilih. Saya minta tolong satu-satu jangan ini ya, jangan jatuh ya. Oke. Anak-anak boleh mundur, yang lain boleh mundur. Ayo kelompok satu maju. Mana yang 4 orang? Pak Sil, Pak Jo, mundur. Oke. Tes kelompok 1 Ibu Sandy, Ibu Mariana, Ibu Diana, Ibu Epirel. Oke, kelompok 1 ikut dengan Ibu tunggu di situ. Kelompok 2 dengan ayah kelompok berapa? Kelompok 3 mana kelompok 1 ya? Kelompok 1 di sana. Kelompok 2 di sana. Kelompok 2 Ya, di Sinyo, Ibu Prisil, sedikit. Pak Simon, Boleh duduk di lantai, boleh duduk. Pak Yudi, Oke. Pak Tori. Ini kelompok 2. Itu kelompok 2. Kelompok 2 di sana dengan Ibu Erna, dengan Ibu Erna. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ibu Ayah, Ibu Herlina, boleh mundur. Ibu Suyun, Ibu Selvi Gilbert, Ibu Acupe. Ibu-ibunya bikin bundaran aja Bu, bikin bundaran. Kelompok Belum dimulai 3 ya, kelompok 3 duduk. Herlina, Ibu Suyun, Selvi Agak kesana Gilbert, sedikit Ibu Acupe. Erna. Ya supaya kelompok 4 bisa di sini. Iya. Iya. Nah, ini kelompok 4 di sini. Kelompok 4 Kelompok 4 dengan Ibu Maria di sini. Ibu Ika Artati, Wawabe, Ayo di sini. Ibu Maya, Ibu Ria. Oke. Foto asli. Mana? Yuk maju Bu, cepat Bu. Cepat. Oke. Ya sini. Tidak dimulai sebelum aba-aba ya. Wawabe, Maya, Ria. Bapak boleh mundur Pak, yang lain boleh mundur ya. Mundur. Supaya Tolong ya, supaya mereka tolong ya. tidak terlalu Mundur sempit. ya. Nah, yang kelompok 3 boleh mundur sedikit. Kelompok 3 boleh mundur sedikit. Nah, ibu sini. Ibu mundur. Jangan terlalu rapat ke sana. Ya, sini sana. Ya, bikin mundur lingkaran, bikin lingkaran. Oke, mundur. Oke, terakhir ya. Oke, siap ya. Kelompok 1 mentornya Ibu Adri, kelompok 2 Ibu Erna, kelompok 3 Ibu Ayah, kelompok 4 Ibu Maria. Masing-masing di tangan mentor Anda ada ayat Alkitab yang terpisah. Jadi nanti kalian dikasih kertas dan lem, susun sesuai dengan kalimatnya. Tapi dicek lagi tadi sebelum.
dengar ya, sebelum ditempel disusun dulu betul-betul, baru ditempel yang rapi. Jadi membentuk satu kalimat. Dan ayatnya jangan lupa ya, ditempelkan juga. Oke, siap Ibu. Kertasnya boleh dikasih dengan lemnya. Hitungan ketiga baru dimulai ya. Oke, kertasnya boleh dibuka. Diserahkan. Iya, boleh diserahkan. Ya, silakan. Iya, diserahkan. Pelan-pelan ya, bukanya dari atas saja. Nanti disusun ya. Belum dimulai ya, baru dibuka dulu, dipersiapkan. Oke? Ya, dibalik. Oke. Oke ya. Sudah dikeluarin semuanya? Awas ada yang ketinggalan. Siap ya? Hitungan ketiga. Jadi yang tercepat, yang paling yang duluan selesai dan tepat ya kalimatnya. Oke. 1 kertas-kertasnya. Ayo. Itu kalau dikumpulin. 1, 2, 3. Kertas putihnya tolong diambil. Gak boleh Bu. Dilem jangan jatuh, dilem jangan jatuh. Kertas putihnya diambil. Oke. Mentor tolong diperhatikan. Mentor, kalau ada yang lihat telepon, lihat HP langsung batal ya. Langsung batal. Ayo, kejujuran. Kalimatnya udah betul belum? Ayo. Kalau udah dilem nanti susah. Ya dilem dulu. Ayo, yang lain diam aja biar mereka bekerja. Ada. Yang kiri itu dulunya orang mengaku. Karena dengan hati orang mengaku, orang percaya di mananya nih? Karena dengan hati orang mengaku, dan dengan mulut orang diselamatkan. Tenang ibu-ibu, tenang. Orang percaya di mana nih? Dan orang percaya. Mudah loh itu kalau bekerja kelompok. Karena dengan hati orang mengaku dan dengan mulut orang diselamatkan. Orang percaya di sini, orang percaya. Jangan lupa ayatnya juga ditempelkan. Dan dibenarkan ini belakang ibadah. Dibenarkan. Kalau posisi kiri, karena dengan orang mengaku dan dengan diselamatkan dulu jangan dulu karena orang percaya di mana. Yang rapi ya, termasuk kerapihannya dinilai. Ketepatan, kerapihan. Ayo bapak-bapak jangan mau kalah. Dan dengan mulut percaya dibenarkan diselamatkan ya, gitu ya. Siapa yang udah selesai maju, serahkan ke depan. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Jangan dia kata lagi. Ada kesulitan? Udah ditempel? Maju. Dibenarkan dan diselamatkan ya. Oke, itu dia. Karena dengan hati mengaku dan dengan percaya orang percaya. Karena dengan hati mengaku dan dengan mulut orang percaya dibenarkan dan diselamatkan. Ini dan dibenarkan apa nih? Salah ya. Mana tadi? Orang percaya dengan betul. Salah Bu, salah. Ayo benerin. Ayo perbaikin. Baca yang benar. Baca benar-benar.
Ayo, nanti pasti ibu ini kok mengerti. Ayo, yang lain mana yang udah? Sudah? Oke, enggak nanti. Bu Adri, itunya mana Bu Adri? Karena dengan hati orang percaya. Nah, karena dengan hati orang percaya diselamatkan dengan menyenangkan. Karena dengan hati orang percaya orang mengaku. Ini dan dengan orang mengaku. Pulpen dong. Pinjam dulu ya. Oke. Ayo kalau baca. Lemnya kalau dikumpulin dikasih ke mentornya sih ya. Udah benar yang pertama. Udah benar. Pertama udah benar ya Robo. Ayo kelompok satu lagi. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ini kurang tepat. Kita lihat. Oke, kelompok 3 hitungan kelima ya. Kelompok 2 ya. 1 2 Pertama dibenarkan. 3 4 selesai. Enggak hati orang dibenarkan. Jangan mulut diselamatkan gitu. Mengaku dengan mulut orang mengaku dibenarkan. Dengan mulut diselamatkan. Benarkan. Iya, Roma 10 ayat 10. Ayo, iya, di bawah itu. Karena dengan hati orang percaya Oke, Bapak Ibu, hasil ketepatan dan kecepatan, juara 1 adalah kelompok 1. Oke, yuk malah berdiri. Ibu, coba dibacakan ayat Alkitabnya apa? Ayo sini, dibaca. Kalau disiapin hadiahnya yang Iya, orang percaya itu. Oke, baca rame-rame. 1, 2, 3. Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang pertama kasihlah susu seorang anak sebab kasih menutupi banyak dosa. Haleluya. Tepuk tangan. Silakan Bu Maria dikasih. Ini hadiah untuk berempat kelompok 1 ya. Selamat ya. Semakin percaya semangat. Oke. Juara 2 kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ayo maju sini bacakan. Ayo baca bersama-sama yang kencang. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk juara
Dibagi satu-satu ya. Oke. Yang ketiga, juara ketiga adalah kelompok 4. Kelompok 4 mana? Yuk maju kelompok 4. Ya, ini. Oke, kelompok 4. Iya, mana kelompok 4? Ayo, yang dibaca yang ini. Jadi tadi ada yang kesalahan sedikit ya. Oke. 1, 2, 3. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tepuk tangan. Semangat ya, nanti buat besok-besok lebih baik lagi. Ini kelompok hadiah buat kelompok 3. Ya. Oke, yang terakhir adalah kelompok 2. Ayo, tuh. Yang terakhir pun tetap dapat hadiah loh. Iya. Mari Bapak Ibu dibaca bersama. Oke. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya, kami menyatakan dan dengan mulut orang mengaku yang diselamatkan. Oke, tepuk tangan. Bagi-bagi. Dapat coklat. Dapat kuih. Oke, kalau tadi udah dapat hadiah, sekarang kita yang kasih hadiah buat Tuhan Yesus. Oke, kita persiapkan persembahan yang terbaik. Mayan, gimana? Mayan nggak beli. Pak Nyo, lagunya sudah tahu ya Pak ya? Betapa hatiku. Ya boleh, semua doa. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, masuk dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Seberapapun kami ada Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, maka Tuhan kami akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, sambil memberi. Kesediaannya dengan memberikan persembahan. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pengumuman dari Ibu Medina sebentar ya.
dari kami ya sebentar. Bulan depan kita tidak ada ibadah, tapi mungkin kalau dari kelompok ibu ada ibadah silakan. Tapi bulan depan kami libur dulu ya. Silakan ibu. Nanti September kita tetap ibadah lagi ya. Kalau kita sih nggak ada ya, paling minggu keempat. Belum minggu keempat. Kok Tuhan berkati gimana sih? Minggu keempat kita ada, Kemis keempat kita ada di sini, tapi yang dapat kupon. Kalau nggak dapat nggak ibadah, oke? Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita dengan doa penutup. Nanti Bu Erna lanjutkan langsung ya. Kami mungkin ya. Ini Ibu. Sebelum berdoa, mari kita menyanyikan mengikuti Yesus keputusan. Amin. Amin dong. Sangat. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang yang indah ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan di persekutuan Tanah Tinggi. Tuhan hadir untuk memberkati setiap kami. Tuhan hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan hadir untuk memelihara setiap kami untuk menjadi warga kerajaan surga. Bapa, berkati setiap kami yang beribadah di tempat ini. Bapa, berkati tempat ini, penuhi jemaat semua dengan roh yang menyala-nyala untuk menabur kasih, melalui sikap hidupnya, keteladannya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam Kristus. Siang ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dijauhkan kami Bapa dari maut, penyakit, dan kecelakaan, dari roh penghalang, roh intimidasi. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan menjaga, membentengi, bahkan berkemah di sekeliling kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami semua sampai tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, karena penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi dan menuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
Yang besar di belakang, yang paling besar di belakang. Ayo, ikut urutan yang kecil. Ya, terutama yang nyanyi. Oke, baris lagi ya. Chihuahua ini pulpennya Ibu. Siapa dan dulu? Ya. Ayo doa berkat dulu katanya, ayo kita doa. Udah doa berkat. Oh, doa berkat makanan. Ayo. Tunggu kita doa dulu ya. Ayo kita doa yuk. Ayo kita doa, ayo kita doa. Terima kasih Bapak Surga yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kalau ibadah ini kami sudah menyelesaikan dari semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami sudah menerima berkat rohani dan saatnya kami menerima berkat jasmani daripada Tuhan. Kami serahkan makanan ini ke dalam tangan-Mu, Kau sucikan, kuduskan, bukan berkat di atasnya, sehingga makanan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, kesehatan, dan vitamin bagi kami. Baik juga Ibu, mari bersama tim yang ada sudah memberkati, Kau berkati kembali mereka dengan berkat limpahan, baik pelayanan, keluarga, suaminya, usahanya Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami dan bersyukur. Haleluya. Amin.